di tulang pipi ini diamplas, leher kepanjangan, dipendekin. Gimana? Gak ada habisnya. Puas, bahagia itu pada qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahullah bima ata. Islam memasrahkan diri ke Allah itu bahagia. Cukup rezekinya, bukan banyak, cukup. Tiap perlu, bukan ada, cukup. Udah rajin ngaji, gagal kene, lupa ya. Padahal paling depan gimana yang di belakang. Oh, kata yang belakang saya ingat, jangan sumudon. Dan qanaah, puas, puas. Oh, ada santri baru ya, punya HP kan? Sekarang lagi dipisah kanan. Bagaimana, HP-nya bagus atau jelek? Jawab. Kan? HP-nya bagus atau jelek? Oh, kepaksa soleh ya, alhamdulillah. Kenapa HP kita jadi jelek? Karena pengen HP yang lebih bagus. Bahagia tuh di sini. Maka sudahlah teman-teman di santri Darut Tauhid, kerjakan aja dengan niat baik, lakukan yang terbaik. Nggak usah ribet dengan karir, nggak usah ribet dengan jabatan, tidak usah ribet dengan rezeki, gaji, bonus, gak akan kemana-mana. Cuma satu yang ngebagikannya tuh Allah. Rasakan bekerja dengan tenang, bekerja dengan nyaman, itu bahagia. Mau apa? Kita kerja keras dari pagi sampai siang sampai malam, tapi stres. Harusnya bahagia. Masalah itu tidak harus membuat kita tidak bahagia. Kita tidak bahagia karena berharap dari makhluk. Demikian, Ustadz akan menambahkan. Cukup, ada pertanyaan kah? Silakan. Tes. Ya, silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Tahu jet lag? Ya, jadi pindah dari satu negara ke negara lain tergantung perbedaan jamnya. Nah, semalam mendarat jam 11 malam, sampai di rumah jam 1. Masih seger karena di Mekah dikurangi 4, berarti masih sekitar jam 9 malam. Seger itu ya, baru selesai Isya. Jadi malam tuh melek aja, baru mulai tidur jam 1, tahu-tahu jam 4 sudah harus sholat. Itu jam 12 malam tuh kelayangan. Kenapa azan subuh kelayangan? Jam 1 siaran, jam 5 pagi, berarti kan jam 1 lihat komputernya jadi kunang-kunang. Ya begitulah. Bagaimana caranya supaya mengatasi jet lag? Ya minta tolong ke Allah sambil tidur lagi ya. Ayo hadirin, belajar untuk tidak berharap apapun dari makhluk kecuali berharap. Apakah tidak boleh berharap apa-apa? Ada yang boleh. Berharap orang jadi baik, berharap orang bisa tobat, berharap anak bisa jadi soleh, berharap istri berakhlak mulia, berharap suami jadi suami yang bijak. Itu boleh. Berharap orang bisa seperti yang Allah sukai, itu bagus. Dan yang kedua, berharap diri ini manfaat, berharap diri jadi jalan hidayah, jadi jalan ilmu, jadi jalan rezeki, jadi jalan kebaikan. Sumber kebaikannya Allah, tapi kita berharap kita kepilih oleh Allah jadi jalan. Nah itu udah rezeki luar biasa. Apalagi kalau kita jadi jalan hidayah, orang bisa sholat, setiap orang itu sholat, pahalanya kita dapat. Ini masjid ini masjid Allah yang ciptakan.
Kita berharap kita kepilih oleh Allah jadi jalan terwujudnya apa yang Allah rencanakan. Makanya kalau jadi guru nih, jadi ustadz punya, jangan kita itu tuh dulu santri saya, gak usah begitu. Dia tuh dulu anak buah saya, dia tuh saya yang ngedidik. Jangan, gak boleh begitu. Orang sukses tidak ada kaitan dengan kita. Kalau orang dikasih sesuatu karena Allah mau saja. Yang urusan dengan kita tuh kita ikhlas atau tidak, itu baru nilai kita. Kita ngajar, kita nggak ikhlas, nggak ada apa-apanya kita. Misal anak kemudian kuliah di tempat yang bagus, kemudian bekerja, dapat jabatan yang bagus dan akhlaknya baik, kita nggak usah nebeng mengatakan dulu tuh dia saya yang mendidik. Nggak boleh, walaupun benar ya. Tapi orang jadi baik itu bukan karena kita, karena Allah yang menghendaki jadi baik. Mungkin doa orang tuanya, mungkin keikhlasan dia dalam belajar, mungkin doa dari neneknya. Kita cuma diuji jadi jalan. Ini seperti Darut Tauhid. Apakah Darut Tauhid karena jerih payah A'agim dan kawan-kawan? Enggak juga. Banyak yang lebih pintar, lebih soleh, lebih berjuang. Enggak dititik. Ini memang Allah aja mau bangun pesantren ini begini. Kami Ustadz Fahrudin, kawan-kawan, itu diuji jadi jalan apa yang Allah kehendaki. Kalau merasa ini jerih payah saya, ini ide saya, ini kegigihan saya, ini perjuangan, habis tuh pahalanya. Emang kita bisa berjuang kalau nggak dikuatin oleh Allah, bisa nggak kan? Kalau mengatakan ini ide saya, terus Allah bikin otak kita error, punya ide nggak? Hah? Tapi saya berjuang, Allah bikin kita muntaber, bisa berjuang tidak? Nggak boleh lah. Nah, kalau udah jadi mah diem aja, nggak usah merasa. Tapi orang-orang tidak mengakui, biarin. Orang melupakan perjuangan, bisa segala apa-apa, nggak penting. Yang penting cuma satu, Allah yang maha melihat, ridho, menerima. Selesai. Bahagia itu sederhana di sini. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, beneran ini? Oh, saya mengerti. Oh, kasihan katanya, capek. Kelihatan gitu. Terima kasih. Ini ada tamu dari MT Al-Muhajirin dan Miftahul Huda. Mana? Oh, ibu di belakang. Kasihan. Tapi memang susah karena di depan lelaki ya. Nanti bisa di panitia, tolong kalau ada tamu santri rada mengalah ya. Santri kan udah sering ketemu, beri kesempatan tamunya. Rombongan Hikmah Center Malaysia. Mana Malaysia? Oh, negara Pak Kiai Darut Tauhid namanya Pak.
Kenapa Bapak ke sini? Saya Ya, yang pertama sekali saya ingin mengucap terima kasih dan syukur sebab boleh bertemu, dan saya telah mengantar surat ke sini tu sudah sebulan lalu. Tujuannya untuk bukan hanya bertemu wajah begini, tapi nanti kalau saya boleh bercakap direct nanti dengan Tuan Guru. Di sana orang panggil Tuan Guru, ya, di orang Malaysia panggil Tuan Guru, jadi saya panggil Tuan Guru. Nanti kalau ada istilah lain saya kongsi dengan istilah lain di sinilah. kalau di sini AA namanya, ya AA itu kakak. Selepas nanti saya akan bertemu sebab saya membawa pesanan orang-orang dari Tawau, termasuk ada menteri yang menjaga hal ehwal agama di Sabah, untuk disampaikan kepada Tuan Guru nanti selepas. Apa salah saya? Hah? Adalah jangan berharap dari makhluk. Kalau berharap itu kerugian. Kalau kita mendapat sesuatu dari makhluk, langsung kita yakini ini dari Allah. Nanti kalau dapat yang tidak halal, sama, ini ujian dari Allah untuk ditolak. Ya. Tapi kalau jelas halal, tapi kepada orangnya kita harus berterima kasih, harus baik. Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada manusia, yang jadi jalan. Makin ingin ditambah nikmat, banyak berterima kasih. Penutup. Oh ya. Ada orang pinjam motor. Kalau di Malaysia motosikal, ya, pinjam motor. Saya pinjam motor, ya silakan. Untuk apa? Saya perlu antar anak saya ke rumah sakit, hospital. Ya silakan, silakan. Insya Allah nanti saya kembalikan duhur. Ternyata sampai maghrib tidak dikembalikan. Baru isya motor itu dikembalikan, tapi tidak ngasih tahu. Disimpan saja di samping rumah dalam keadaan motornya kotor, bensinnya habis, joknya hilang, dan apalagi kotor, habis bensin, ban kempes. Kira-kira akan dipinjami lagi atau tidak? Hah? Yang betul. Bagaimana yang satu ini? Saya pinjam motor, insya Allah sebelum duhur sesudah duhur saya kembalikan. Ternyata sebelum duhur jam 11 motor dikembalikan.
motornya dicuci bersih, dimasukkan ke salon motor, mengkilat. Bensin asalnya setengah, full tank. Oli digenti, di-tune up. Bang, terima kasih motornya, saya mohon maaf. Dilihat bensin penuh, motor bersih, di-tune up, dimasukkan ke servis. Kira-kira mau dipinjami lagi tidak? Mau tidak? Menanti-nanti tidak dipinjam oleh dia. Bahkan kita, ayo dong pinjam. Akan mendapat kemudahan. Makanya salah satu pantangan lain dalam hidup ini adalah pantang lupa jasa kepada orang lain, pantang melupakan kebaikan orang lain, pantang melupakan guru-guru kita, apalagi orang tua. Sekecil apapun kebaikan orang itu dari Allah, kita harus berterima kasih, kita doakan, kita balas budi. Itulah yang membuat kita ditambah nikmatnya oleh Allah. Jangan berharap dari makhluk, tapi kalau makhluk sudah jadi jalan, sekecil apapun kebaikannya, berterima kasih, doakan dan balas dengan kebaikan yang lebih. La in syakartum la azidannakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Rabb. Jadikan kami menjadi ahlul yakin padamu. Karuniakan kepada kami qalbun salim. Quran jikalau kami melupakannya ya Allah. Ya Allah, rizkikan kepada kami tilawah Quran baik siang maupun malam. Ya Allah, indahkan hidup kami dengan indahnya Al-Quran. Muliakan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Angkat derajat kami dengan ketinggian Al-Quran. Ya Allah, selamatkan dunia akhirat kami dengan syafaat Al-Quran. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Ya Rabb, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh lupa, ini santri siap guna angkatan 46 sudah dibuka. Silakan pendaftaran gelombang 2 22 Februari sampai 2 Maret. Rekan-rekan sekalian,
Tiada prestasi, tidak bisa kita sukses tanpa disiplin. Islam adalah agama disiplin. Disiplin itu indah, disiplin itu nikmat, disiplin itu berkah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Kekuatan itu hanya lahir dari kedisiplinan. Tidak ada kekuatan fisik, tidak ada kekuatan ingatan, tidak ada kekuatan iman kecuali milik orang disiplin. SSG melatih saudara menjadi manusia yang indah dengan kedisiplinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. لبيك اللهم لبيك. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media AAGIM di Instagram @aagim, Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gimnasiar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sahabat. Jazakallah khairan katsira.